Pengaruh COVID saat ini terhadap ruang seperti kantor, tempat umum, sekolah, dan lain sebagainya menjadi perhatian, menjadi buruk, apalagi COVID terhadap ruang lingkup sekolah. Menjadi salah satu perhatian penting bagi semua kalangan, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua. Beban makin berat dialami oleh semuanya dengan perubahan metode pembelajaran. Guru dan siswa dituntut harus pandai menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran. Sama halnya dengan orang tua. Orang tua harus pandai mendidik anak selama masa pandemi yang berada di sekolah. Dengan kondisi sekolah yang tidak bisa dipakai untuk aktivitas belajar mengajar ini, saya mencoba memahami dampaknya lalu menemukan satu space yang menarik dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat perluasan dari kelas, yaitu common space. Common space adalah ruang komunal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial dari pribadi ke publik. Tempat di mana siswa dan guru beraktivitas secara bebas tanpa ada yang membatasi. Namun dengan adanya COVID, kita tidak bisa memanfaatkan ruang common space seperti sebelumnya lagi, di mana common space yang dijadikan sebagai tempat berkumpul untuk semua orang yang ada di sekolah, mulai dari guru, siswa, hingga semua orang yang terlibat dalam sekolah. Oleh sebab itu, saya melakukan identifikasi melalui beberapa hal seperti bentuk ruang. Ada dua jenis, yaitu common space indoor dan outdoor. Indoor dan outdoor ini diidentifikasi melalui bentuk ruangnya dengan bentuk ruang, terus tata letak, kualitas ruang, aktivitas, penggunaan ruang, terus relasinya dengan ruang manusia, serta bangunan di sekitarnya, terus pedagogi yang dipakai apa, sama proxemic dan parameter untuk mengukur common space itu, serta kesehatan di dalam common space itu seperti apa. Dengan identifikasi yang saya lakukan secara umum ini, akhirnya saya membuat kesimpulan bahwa bentuk ruang dan tata letak common space itu pada masa COVID ini akan berubah, yaitu perubahan terjadi dengan bentuk ruang yang baik untuk masa pandemi ini seperti apa. Jadi menurut saya itu bentuk ruang yang baik itu bukan bentuk linear, tapi bentuk circle. Jadi circle atau elips, di mana itu bisa memanfaatkan untuk pencahayaan, pengudaraan, semuanya terbagi sama rata tanpa ada yang lebih besar atau lebih kecil. Terus kualitas ruangnya juga ditentukan melalui pengudaraan yang baik, pencahayaan, serta bentuk ruang di common space itu. Jadi bentuk ruang yang baik untuk common space itu seperti apa menurut saya, karena saya mengambil kesimpulan bahwa bentuk ruang yang baik itu elips atau lingkaran, sehingga bentuk common space yang akan dimanfaatkan sebagai tempat perluasan untuk belajar itu bentuknya elips atau lingkaran, serta sirkulasi untuk pengudaraannya itu memanfaatkan cross ventilation, karena ada kayak satu arsitek mengatakan bahwa penyebaran virus yang terjadi itu lebih besar di ruang tertutup dibandingkan ruang terbuka, sehingga kita sebaiknya di masa pandemi ini memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat perluasan untuk belajar. Nah, salah satunya adalah common space. Terus habis itu aktivitas yang terjadi ketika pandemi ini dengan pembukaan sekolah yang baru lagi, banyak yang berubah, seperti pola pergerakan manusia menjadi dibatasi ketika mereka melakukan aktivitas kayak bermain atau apa. Terus penambahan fungsi, seperti dulunya kan fungsinya bisa untuk kayak bermain,
terus lari-lari, berteriak, tetapi fungsi-fungsi itu sebagian menghilang atau menjadi berubah dan digantikan dengan fungsi lain seperti tempat perluasan untuk belajar, karena dengan masa pandemi ini si sekolah dituntut untuk memiliki tempat yang lebih luas untuk melakukan pembelajaran, karena penyebaran COVID terjadi itu dengan banyaknya orang yang ada di sekelompok atau di perkumpulan, mengakibatkan penyebaran virus itu lebih cepat, sehingga untuk mencegahnya itu kita memerlukan space yang lebih luas untuk menjaga jarak antar setiap siswa. Terus pedagoginya menjadi student center, karena bentuk bangunannya melingkar, terbuka, dan common space-nya menjadi terpusat di satu titik, yaitu di tengah, tetapi ada common space kecil-kecil yang dimanfaatkan untuk perluasan pembelajarannya. Terus relasinya, jadi relasi antara indoor dan outdoor itu dihubungkan melalui kaca, juga bisa kaca yang menghubungkan ke arah jalan raya maupun ke arah common space yang ada di pusat. Terus ada juga melalui tangga, ada juga melalui pintu, terus ada juga melalui kayak relasi dengan common space yang digunakan untuk bermain atau common space kecil-kecil itu. Terus ada juga relasi dengan pintu masuk, entrance, yaitu pintu utama. Terus habis itu, jadi kesimpulan akhirnya itu bahwa common space yang baik itu adalah common space yang bentuknya lingkaran atau elips, karena pemanfaatan akan pencahayaan maupun sirkulasi itu menjadi lebih baik, karena terbagi sama rata ke semua ruangan dengan bentuk sirkulasi yang dimanfaatkan itu menurut arsitek Tifanur, bahwa bukaan untuk memasukkan cahaya maupun pengudaraan yang baik itu 20% dari luas lantai, karena itu akan membantu untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Terus ada juga yang kayak mengatakan bahwa efek dari cahaya matahari itu bisa langsung kayak meningkatkan suhu ruangan. Jadi bagaimana suhu ruangan itu bisa kayak diperkecil supaya tidak terlalu panas, karena seperti yang dibilang bahwa tingkat penyebaran COVID itu di tempat-tempat kayak tertutup atau lebih hangat itu penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan tempat-tempat terbuka. Jadi bagaimana memanfaatkan kayak ruang-ruang terbuka ini untuk sistem pembelajaran supaya tidak secara online saja, tapi sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk belajar di masa pandemi ini. Jadi mungkin ya begitu saja pemahaman dari saya. Sekian dan terima kasih.